Pun juga melakukan diri saya juga tentunya harus bisa memberikan rasa nyaman dan tenang kepada jajaran bahwa diri saya mudah-mudahan berkali-kali bisa ada masalah. Yang kedua, marilah kita tetap mengucapkan selawat kepada junjungan kita, mudah-mudahan siapa beliau terus mengikuti kita sampai nanti kita masuk di dunia lahir. Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, seperti kita ketahui, corona sudah merambah ke sekian banyak negara. Indonesia yang awalnya hanya 1, 2, 27, 69, sekarang sudah 514 kalau tidak salah, dari malam saya baca, mudah-mudahan tidak salah. Artinya apa? Perkembangannya begitu signifikan. Bahkan pertambahannya bukan hanya 1, 2, tapi merupakan kelipatan. Karena satu orang terpapar itu bisa menjangkiti atau memaparkan kembali kepada orang lain. Kelipatan bukan hanya 1 ketemu 1 ditambah 1 itu tidak, tapi bisa 1 balik 27. Bisa Anda bayangkan kalau sekarang 514, kalau itu dilipatkan 20 itu mungkin dalam sehari bisa sudah ribuan. Untuk mencapai juta pun saya yakin tidak butuh waktu yang lama. Untuk itu saya berharap kepada rekan-rekan semua, kawan-kawanku, adik-adikku, anak-anakku semua yang saya cintai, marilah kita senantiasa menjaga kesehatan kita, menjaga kebugaran kita, menjaga kebersihan kita, menjaga kesterilan tempat kita. Mari kita sama-sama bahu-membahu dalam hal untuk melakukan pencegahan ataupun penangkalan terhadap virus corona ini. Kerjasama yang saya maksudkan adalah manakala diri kita sudah nanti dicek sudah aman semua, namun mengingat bahwa instansi kita adalah instansi yang juga pelayanan, juga mengandung pelayanan, sehingga memungkinkan masyarakat di luar dari anggota kita untuk berinteraksi di Kejaksaan Negeri Sambas. Mengingat adanya kemungkinan interaksi tersebut, maka tidak menutup kemungkinan adanya virus yang dibawa ke kantor kita. Untuk itu, mari saya ingatkan lagi, saya mohonkan kepada kawan-kawan, kerjasama kita, semangat kita untuk mencegah corona tersebut masuk ke kantor kita. Kita sudah menyiapkan hand sanitizer, agak susah namanya karena orang pondok. Kemudian juga kita sudah siapkan keran air di depan pintu masuk, yang mana semuanya tujuannya adalah untuk menghalau, untuk mencegah agar virus tersebut masuk ke lingkungan kita. Alhamdulillah juga Pak Kadis, kemarin hari Sabtu waktu dilakukan penyemprotan di sekolah-sekolah, kami juga melakukan penyemprotan di ruang-ruangan. Namun kami hanya menggunakan bahan recycling, sesuai apa yang disampaikan Pak Kapolres waktu itu. Mudah-mudahan dengan langkah yang kami ambil tersebut bisa menghasilkan perlindungan yang baik. Pun kami juga belum puas, sebelum bisa saya pribadi belum bisa memastikan seluruh anggota saya berbebas, kami pun tidak akan puas. Makanya di sela
mutlak kebijakan dari pimpinan, kebijakan dari pimpinan negara kita, bagi rekan-rekan struktural yang diperkenankan untuk bekerja dari rumah. Hari ini sengaja tidak saya kumpulkan, paling tidak hari ini kita dapat gambaran bagaimana kondisi personil di Sekretaris Tambas untuk saat ini. Mudah-mudahan besar harapan saya dan sangat-sangat saya inginkan kondisi kawan-kawan semua yang ada di sini dalam kondisi sehat. Jika ada hal yang menunjukkan tanda-tanda atau gejala-gejala yang mengarah kepada terkenanya virus tersebut. Notifikasi sebagai ODP orang dalam pemantauan, dan sampai hari ini yang jadi ODP di Kabupaten Sambas sudah 300 lebih. Ini yang puskesmas tiap hari follow up, kontrol ke rumah-rumah, kontrol. Jadi parah jadinya namanya PGP, pasien dalam pengawasan. Dan kondisi seperti ini harus kita waspadai setiap orang, pastinya kita berdua sama-sama. Jangan sampai yang tiap harinya lewat ini jadi ODP, tapi itu menanya jadi PDP, apalagi jadi positif kan. Kalau udah ada yang positif satu, makin runyam. Jadi pagi saya kepala pun udah juta gara-gara corona ini. Dan untuk sampai hari ini yang dirawat di rumah sakit Tambas, yang tadinya 2, kemarin tambah 1, jadi 3 keluarga PJP. Dan celakanya lagi, bukan celakanya, untuk nunggu hasil lab dari Jakarta itu lama banget. Kasihan yang diisolasi ini udah berapa minggu, udah 1 minggu lebih lah diisolasi, tapi hasilnya nggak keluar gitu. Jadi sekarang tambah lagi berarti 1 berarti jadi 3 di rumah sakit Tambas. Sedangkan yang di Sudarso yang 1 PDP kita dari sana dari Palu, hasilnya udah 2 negatif. Terus yang di Abdul Aziz saya dengar udah negatif, tapi saya cross check ke provinsi belum juga ada hasilnya yang pasti gitu. Jadi masih ragu-ragu. Tapi saya yakin yang di Abdul Aziz pun mudah-mudahan negatif itu. Terus kemarin yang di rumah sakit Pemakat juga masuk lagi PDP 1. Yang mana yang saya lihat, saya pantau, rumah sakit Pemakat ini agak serius. Ada sesak napas dan lain sebagainya. Dan dari ceritanya ada kontak lagi dengan yang positif. Dan ceritanya masih simpang siur. Nanti saya uruskan tim epidemiologi ke rumah sakit Pemakat atau gimana. Tapi intinya entah berapapun PDP, entah berapapun ODP, ya kita sendiri harus lebih hati-hati, waspada dan menjaga diri lainnya seperti itu. Sampai kita sendiri yang terkena, apa yang disampaikan oleh Pak Kajari tadi. Bahwa kalau kita sendiri yang terkena, gimana kita mau ngurus masyarakat? Dan pastinya kami lah, terutama kesehatan dokter paling berisiko lah. Juga banyak dokter spesialis itu yang sudah jadi korban meninggal gara-gara corona ya. Spesialis bedah, spesialis saraf dan lain sebagainya. Mungkin ada sekitar 6-7 kawan saya yang meninggal gara-gara corona ini. Ini selanjutnya saya serahkan ke Pak Nasir dan kawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu bersin ini paling tidak 1 meter. Nah, berarti kalau kita menjaga jarak lebih dari 1 meter, ini insya Allah kita aman, insya Allah. Ini yang pertama. Nah, terus yang kedua, agar percikan kita ini tidak mengenai orang lain, begitu kita merasa ada batuk, ada flu, sebaiknya kita menggunakan masker. Nah, ini yang paling penting sebenarnya, ya, menggunakan masker. Jadi berikutnya adalah penularan yang tidak langsung, Bapak Ibu. Penularan tidak langsung adalah pada saat orang batuk atau bersin, maka cairan itu akan menempel di tempat-tempat di sekitarnya. Misalnya pada saat kita duduk, dia bisa di meja, ya, atau kemudian orang yang tidak paham cara batuk,
etika batuk, yang tidak paham etika batuk, dia menggunakan tangan waktu batuk itu pakai tangan. Nah nanti begitu Indomaret dia buka pintu Indomaret pakai tangan atau pintu kantor pakai tangan gitu ya. Nah karena virus corona ini bisa bertahan di bawah suhu 30 derajat itu sampai 9 jam. 8 sampai 9 jam. Bahkan kalau di bawah suhu yang lebih rendah, dia bisa 24 jam. Nah, artinya bagaimana kita menghindari penularan tersebut? Kata kuncinya adalah Bapak Ibu adalah dengan mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Ini kata kunci. Ya, kemudian kita mendesinfektan tangan kita. Nah, atau kita mendesinfektan tempat kita bekerja. Artinya tadi ada teman yang mungkin etika batuknya belum paham, dia batuk sembarangan kan, itu bisa bertebaran kemana-mana, melakukan desinfektan. Nah, bagaimana kenapa harus tangan? Karena tangan kita ini kan, tangan kita ini segalanya lah buat kita ya. Kalau kita makan kan pakai tangan. Kadang-kadang tangan 1, 2, 3, 4. Nah kemudian ya kita bersihkan di celah jari. 1, 2, 3, 4. Kemudian tarik ke belakang, punggung 1, 2, 3, 4. Kita balas 1, 2, 3, 4. Kemudian tangan kita mengunci 1, 2, 3, 4. Kemudian pegang itu jari 1, 2, 3, 4. Dibalas 1, 2, 3, 4. Terakhir ujung jari kita gosokkan ke telapak tangan. Nah, kemudian dibilas. Setelah dibilas, ambil tisu kita keringkan. Nah, kemudian kita beri antiseptik. Ya. Nah, ini 6 langkah cara mencuci tangan yang benar. Nah, baru kita memegang sesuatu, makanan atau mungkin sesuatu yang masuk ke dalam badan. Gejala penyakit dari corona ini yang pertama adalah batuk, pilek, demam, kemudian nyeri tenggorokan. Nah, disertai dengan kalau gejalanya yang sudah parah adalah sesak nafas. Resiko terburuk dari penyakit corona adalah terjadinya pneumonia. Kalau sudah terjadi pneumonia, kemudian ada infiltrat di bagian paru-paru, maka kita sudah tidak bisa bernafas. Nah, ini yang bisa menyebabkan meninggal dunia. Ya. Nah, kemudian